Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kesha dengan NIM 182240002. Dan pada video kali ini, saya akan mempresentasikan implementasi IoT menggunakan ESP32 dan juga sensor BMN 280 yang akan terhubung langsung ke IoT platform ThinkSport secara real-time. Nah, jadi di proyek kali ini tuh data-data yang ditangkap oleh sensor, yaitu data suhu, kelembapan udara, dan juga tekanan udara, akan dibaca oleh ESP32, kemudian akan dikirimkan ke IoT platform ThinkSport setiap 5 detiknya untuk dimonitor secara real time melalui dashboard-nya dengan dua kondisi, yaitu yang pertama dengan tanpa pre-processing data, dan kondisi yang kedua dengan adanya pre-processing data. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu hardware-hardware yang saya gunakan. Selain sensor BME280 yang tadi sudah saya katakan, saya juga menggunakan kabel yang menghubungkan dengan laptop, kemudian ada ESP32, ada breadboard, ada kabel jumper, dan juga ada koneksi Wi-Fi. Lalu untuk menghubungkan sensor dengan ESP32-nya sendiri itu cukup sederhana, yaitu di sini ada sensor fin yang akan terhubungkan langsung ke 3,3 volt di ESP32, kemudian ada ground-nya terhubung ke ground, kemudian ada SDA-nya terhubungkan ke GPIO 21, dan yang terakhir ada SCL yang terhubungkan ke GPIO 22. Nah, berikutnya langsung saja masuk ke bagian kodenya. Dan berikut adalah kodenya. Nah, seperti biasa, di awal-awal nih ada include dari library yang digunakan. Kemudian di sini ada deklarasi sensor yang digunakan, itu sensor BME280. Di sini ada construct Wi-Fi-nya yang akan terhubung nanti. Di sini ada construct ThinkSport-nya seperti MQTT server dan juga token-nya. Dan di sini ada Wi-Fi client-nya, SP client untuk membuat koneksi internet dari ESP32-nya. Kemudian di sini ada PubSub client untuk membuat koneksi dari MQTT server ke ThinkSport-nya. Dan di sini tuh ada fungsi untuk mengaktifkan Wi-Fi-nya untuk menghubungkan ke Wi-Fi. Di sini ada fungsi untuk reconnect, jadi untuk mengecek apakah ThinkSport-nya itu masih terconnect ke MQTT server atau tidak. Dan di sini ada fungsi setup yang dijalankan pertama kali pada program awal berjalan, yaitu di sini untuk menghubungkan juga dengan serial monitornya dengan baut 115200 untuk menghubungkan Wi-Fi-nya juga. Dan di sini ada fungsi loop yang akan terus berjalan selama ESP32-nya masih menyala, yaitu yang pertama di sini dia mengecek apakah masih terconnect, dan di sini dia akan membaca data dari sensornya, yaitu data suhu, data tekanan, juga data kelembapan. Dan di sini dia membuat format JSON yang akan dikirimkan ke ThinkSport-nya nanti. Dan di sini ada delay 500 milisecond atau 5 second yang sesuai dengan spesifikasi pada tugas. Dan seperti bisa dilihat pada serial monitor, itu datanya sudah berhasil terkirim, dia sudah berhasil mengirimkan data ini. Oleh karena itu bisa langsung saja dibuka pada ThinkSport Cloud-nya. Nah, pertama-tama pada ThinkSport Cloud-nya tadi, karena sudah berhasil dijalankan, kita menambahkan device baru dulu. Ini saya sudah menambahkan device baru tadi, namanya BMN280, dan statusnya sekarang sedang aktif. Kemudian barulah kita menambahkan dashboard-nya. Title-nya sama seperti device saya tadi, yaitu BMN280. Dan di sini saya sudah membuat 3 chart, yaitu yang pertama ada time series chart untuk data suhunya, yang kedua ada time series chart untuk data pressure-nya, ini yang ketiga ada radial gauge untuk data humidity atau kelembapannya. Dan di sini untuk time series chart-nya itu saya menampilkan data 10 menit terakhir dengan pengelompokan setiap 5 detik, jadi sama seperti delay yang ada pada kode tadi. Dan untuk value sendiri di sini saya juga menampilkan paling kecilnya berapa dalam 10 menit, paling besarnya berapa, rata-ratanya berapa, dan data terbaru yang diambil itu berapa. Akan saya tunjukkan sedikit pada edit mode-nya. Jadi ini tadi untuk mengatur waktunya, kemudian tadi untuk mencocokkan dengan device yang sudah saya buat. Dan di sini untuk memasukkan shadis yang akan ditampilkan pada time chart-nya. Dan kemudian di sini ada untuk value-value-nya tadi apa aja, yaitu min, max, average, dan latest-nya. Kemudian berikutnya langsung saja kita masuk ke bagian kedua, bagian kondisi kedua, yaitu dengan adanya pre-processing data. Dan berikut adalah kode yang sudah dimodifikasi, yang sudah ditambahkan proses pre-processing datanya. Jadi untuk kode sendiri kurang lebih masih sama, hanya ada beberapa tambahan aja, yaitu yang pertama, di sini ada tambahan deklarasi array, time data, dan juga variabel index data untuk menyimpan 3 data sensor terakhir. Dan kemudian di sini juga ditambahkan fungsi moving average, yaitu yang merupakan inti dari preprocessing data itu sendiri. Jadi di mana moving average ini akan menyimpan data sensor terbaru, dan juga akan melakukan perhitungan atau rata-rata pada 3 data sensor terakhir. Dan kemudian fungsi moving average tersebut akan dipanggil pada fungsi loop, di mana hasil dari moving average nanti akan disimpan pada variabel smooth temp. Kemudian nanti smooth temp tadi akan dikirim ke ThinkSport melalui key temperature underscore smooth. Jadi nanti untuk ThinkSport sendiri akan ada dua chart untuk temperatur, di mana satu chartnya itu menyimpan data raw sebelum preprocessing, dan juga yang kedua tuh untuk menyimpan data smooth setelah preprocessing. Karena sudah terkirim, bisa dilihat juga pada serial monitor, oleh karena itu kita bisa langsung saja membuka pada ThinkSport-nya. Dan seperti saya katakan tadi, jadinya ini ada 2 chart untuk temperaturnya, ada yang raw dan juga ada yang smooth. Bisa dilihat secara perbandingan visualnya bahwa yang raw ini lebih ada noise-nya dan yang smooth ini lebih
lebih smooth dan lebih kurang noise-nya. Dan mungkin sebagai penutup, saya akan menjelaskan lagi sedikit mengapa sih sebenarnya proses pre-processing ini diperlukan. Nah, jadi pre-processing itu sendiri itu merupakan proses pengulangan awal data sensor sebelum data yang digunakan atau dikirim ke sistem monitoring. Jadi tujuannya itu untuk mengurangi noise, mengurangi fluktuasi kecil yang tidak diperlukan, dan membuat datanya itu menjadi lebih stabil sehingga mudah dianalisis. Nah, lalu kenapa sih tadi saya melakukan pre-processing? Nah, pada proyek saya kali ini kan saya menangkap data suhu, di mana data suhu itu sedikit-sedikit berubah padahal sebenarnya lingkungannya itu relatif stabil. Oleh karena itu, di situ saya bisa melihat, oh bisa dilakukan lapid processing data ini. Sehingga bisa dilihat juga pada tadi dashboard yang sudah saya tampilkan bahwa grafiknya itu menjadi lebih stabil dan tidak memiliki banyak noise seperti data atau grafik saat raw-nya. Sekian dari saya dan terima kasih.